Ada seorang pria yang tiba-tiba mengaku sebagai anak kandung setelah sang ayah meninggal dunia. Pria yang menghilang puluhan tahun tanpa kabar ini tiba-tiba muncul di depan pintu kelurahan. Ironisnya, kedatangannya bukan untuk menangis atau meminta maaf karena telah menelantarkan sang ayah, melainkan untuk satu hal, yaitu uang. Kasus sengketa warisan kakek Chow ini pada akhirnya memperlihatkan sifat asli anak kandung yang selama ini ia rindukan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu. Kota ini termasuk kota yang cukup ramai, modern, dan juga berpenduduk lumayan padat. Dan disinilah Chow menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya sendiri, tanpa keluarga dan sanak saudara. Hari-hari sunyi Chow itu ia lewati di sebuah rumah sederhana. Chow sendiri lahir di tahun 1926, zaman di mana bisa bertahan hidup saja sudah merupakan sebuah pencapaian. Di masa remajanya, Chow menghabiskan usia produktifnya dengan bekerja di sebuah pabrik dengan bayaran yang tak begitu besar. Di masa itu, bisa makan dan berpakaian layak saja merupakan indikasi seseorang bisa dikatakan cukup berhasil menjalani hidupnya. Sekitar tahun 1950 hingga 1960-an, Chow pindah ke Anhui. Meski pindah kota, Chow diketahui masih bekerja di pabrik seperti sebelumnya. Hanya bedanya kini ia harus tinggal di daerah asing. Namun meski demikian, hal tersebut tidak membuat ketekunan Chow luntur. Ia tetap melakukan pekerjaannya dengan disiplin. Performa Chow yang cukup menonjol itu dilihat oleh atasannya. Tak butuh waktu lama, ia pun mendapat promosi jabatan. Naik jabatan di masa itu adalah suatu pencapaian yang cukup besar. Singkatnya, hal tersebut bisa diartikan kalau kualitas hidup Chow sudah naik. Namun saat itu, Chow tiba-tiba mengambil keputusan yang membuat semua orang terkejut. Di saat jabatan lebih baik sudah di depan mata, Chow justru memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Wuxi. Tak ada yang pernah tahu alasan pasti mengapa Chow memutuskan hal tersebut. Yang jelas keputusannya sudah bulat dan bos Chow pun tak bisa memaksanya untuk bertahan. Ketika masih bekerja di Anhui, Chow diketahui sempat menikah dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Ping. Namun pernikahan itu tak bertahan. Karena perbedaan visi, Chow dan istrinya pun memilih untuk bercerai. Sedangkan Ping yang masih kecil ikut bersama sang mantan istri. Tak lama kemudian mantan istri Chow menikah lagi dengan pria lain. Untungnya ayah baru Ping itu bisa memperlakukannya dengan baik. Ia pun dirawat dan dididik seperti anak kandungnya sendiri. Dan mungkin itulah mengapa Ping bisa tumbuh tanpa pernah merasakan ada yang kurang, tanpa merasa perlu mencari tahu kemana ayah kandungnya. Ping memakai marga dari sang ibu dan hidup dengan bahagia di keluarga barunya tersebut. Sementara itu, Chow yang kini kembali ke Wuxi merasa ada yang kosong. Bagaimana tidak, ia pulang kampung tanpa pekerjaan tetap, tak ada koneksi atau siapapun yang bisa menolongnya. Yang tersisa hanyalah beberapa petak tanah lahan warisan yang selama ini tidak terawat. Karena tidak ada pilihan lain, Chow pun mulai menggarap tanah itu. Sebenarnya menjadi seorang petani bukanlah bidang yang ia senangi. Tapi karena hanya itulah satu-satunya cara menyambung hidup, Chow mau tak mau harus melakukannya. Hidup sebatang kara di rumah sederhana membuat sosok Chow menarik perhatian lingkungan sosialnya. Para tetangga sekitar dan kader komite warga yang merasa iba melihat kesendiriannya mencoba untuk membantu dengan cara yang mereka anggap paling logis, yaitu dengan menjodohkannya dengan seorang wanita. Mereka berharap dengan adanya seorang istri, hidup Chow di masa tua tidak akan terlalu terlantar. Namun sayangnya ketika tiba waktunya perkenalan, Chow selalu menolak bertemu. Alasannya sederhana. Chow sadar betul bahwa kondisinya saat itu
tidak memungkinkan untuk memiliki pasangan lagi. Ia miskin dan tak punya pekerjaan tetap. Baginya, mengajak seorang wanita masuk ke dalam kehidupan yang serba kekurangan seperti ini hanya akan menjadi beban, dan karena itulah ia memilih untuk menolaknya. Mungkin keputusan Chow terlihat sebagai sikap dewasa dari seorang pria, tapi konsekuensi jangka panjangnya berjalan jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ketika memasuki usia lanjut, Chow mulai didera kesepian yang amat sangat. Dalam kesehariannya, ia hanya menatap lahan pertanian dan rumah sederhananya yang kosong. Tak ada pasangan yang menyambutnya, tak ada anak yang bermain di sudut rumah, dan tak ada suara apapun. Hanya keheningan yang menemaninya. Jue Yihui, lembaga pemerintahan di tingkat paling bawah yang bertugas untuk mengurus kesejahteraan warga, mengetahui kondisi Chow dan mulai memberi perhatian. Untuk informasi, kalau di Indonesia, mungkin lembaga ini bisa dikatakan setara dengan RT atau kelurahan. Saat itu kebijakan pemerintah mewajibkan adanya perlindungan bagi warga lanjut usia yang hidup sebatang kara. Oleh karena itu, komite warga pun membangunkan sebuah tempat tinggal darurat yang lebih layak dan memberi bantuan rutin untuk kebutuhan sehari-hari Chow. Bagi Chow yang tak memiliki siapa-siapa, kehadiran mereka seperti sebuah sinar di dalam dunianya yang gelap dan sepi. Di titik inilah era modernisasi besar-besaran terjadi di Tiongkok. Saat itu pemerintah bertekad untuk melakukan berbagai pembangunan di desa-desa yang tertinggal, dan tempat tinggal Chow pun jadi salah satunya. Lahan tempat Chow bertani tentu tak luput dari dampak urbanisasi tersebut. Di tahun 2003, kawasan tempat Chow tinggal masuk ke dalam daftar area yang akan direlokasi. Dan untuk kesekian kalinya, pihak komite warga tak mau membiarkan Chow berjuang sendiri. Mereka benar-benar memperjuangkan dari dalam sistem birokrasi untuk memastikan Chow mendapat unit rumah pengganti yang layak dari proses relokasi ini. Usaha itu pun membuahkan hasil yang manis. Chow akhirnya mendapatkan sebuah apartemen seluas hampir 120 meter persegi. Bagi seorang pria tua yang hidup sendiri, hal itu adalah suatu anugerah yang membahagiakan. Ditambah lagi, kepemilikan apartemen tersebut juga atas nama Chow sendiri. Walau begitu, masalah Chow tidak bisa langsung berhenti begitu saja. Memang benar kini ia bisa hidup di tempat yang layak, tapi pada akhirnya Chow tetap sendiri. Siapa yang akan merawatnya saat hari-hari tuanya semakin berat? Melihat hal tersebut, komite warga mencoba untuk menghubungi keluarga Chow. Chow sebenarnya masih punya 3 orang saudara kandung, dan dalam adat Tiongkok, merawat anggota keluarga yang sudah lansia adalah kewajiban moral yang tak perlu diperdebatkan lagi. Tapi kenyataan yang ditemui komite warga jauh dari semua hal tersebut. Ketiga saudara kandung Chow satu persatu memberikan penolakan mereka. Balasan mereka pun kurang lebih sama. Mereka mengaku tak punya waktu untuk mengurus Chow karena sudah sibuk dengan urusan hidup masing-masing. Di mata saudara-saudaranya sendiri, Chow tak lebih dari sekedar beban yang tidak ingin mereka pikul. Komite warga memahami situasi ini dengan jelas. Mereka sadar bahwa mereka tidak berhak memaksa siapapun untuk peduli kepada Chow. Mereka juga mengerti bahwa merawat lansia dengan segala macam problematikanya tentu membutuhkan biaya yang tak sedikit. Mungkin saja kondisi perekonomian saudara-saudara Chow juga tidak memungkinkan mereka untuk merawatnya. Namun, meski demikian, pihak komite warga juga tidak akan membiarkan seorang pria tua berjalan menuju akhir hidupnya tanpa ada satupun orang di sisinya. Oleh karena itu, komite warga memutuskan untuk mengambil alih tanggung jawab penuh atas kesejahteraan Chow tanpa syarat apapun.
Keputusan ini bahkan diresmikan di atas kertas. Komite warga dan Chow menandatangani sebuah dokumen hukum yang memuat perjanjian asuh serta warisan. Isi perjanjian itu sangat spesifik dan mengikat secara hukum. Komite warga berkomitmen untuk memenuhi semua kebutuhan hidup Chow hingga akhir hayatnya, mulai dari tempat tinggal, makanan, perawatan kesehatan, serta pengurusan pemakamannya ketika ia kelak meninggal dunia. Sebagai imbalannya, seluruh harta warisan milik Chow, termasuk apartemen seluas 120 meter persegi yang ia dapatkan dari relokasi, akan diserahkan kepada komite warga untuk dikelola dan didonasikan atas nama Chow setelah ia tiada. Perjanjian itu sah, mengikat, dan terdokumentasi dengan baik. Sungguh sebuah ironi yang getir ketika darah dagingnya sendiri berpaling, orang-orang asing dari komite warga inilah yang justru menjadi tempat bersandar terakhir bagi Chow. Paling tidak, kini ia bisa sedikit lebih tenang dalam menjalani sisa hidup yang sudah tidak lama lagi. Para pekerja komite warga tidak hanya menganggap Chow sebagai seorang klien yang harus diurus demi selembar laporan birokrasi. Mereka benar-benar memperlakukan Chow seperti orang tua mereka sendiri. Para petugas ini rutin memeriksa kondisi kesehatan Chow, memastikan gizi pada makanannya selalu terpenuhi, bahkan mereka juga sesekali mengajaknya keluar ke tempat-tempat yang indah. Semua itu mereka lakukan agar Chow bisa merasakan pengalaman kecil yang mungkin tidak pernah ia bayangkan akan didapatkan di usia setua itu. Selalu dikelilingi oleh orang-orang yang peduli, membuat Chow begitu terharu dan bahagia. Waktu pun berlalu dengan cepat. Dari tahun ke tahun, usia Chow semakin bertambah dan kesehatannya tentu semakin menurun seperti kebanyakan orang yang usianya sudah hampir 1 abad. Meski begitu, Chow tetap menjalani hari-harinya dengan damai. Ia hidup dengan keyakinan penuh bahwa jika terjadi sesuatu pada dirinya, orang-orang tulus ini akan selalu ada untuk menolongnya. Hingga pada tahun 2020, di usianya yang ke-94 tahun, Chow meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Itu adalah sebuah akhir yang begitu damai, tanpa rasa sakit, dan tanpa ketakutan di ruangan yang gelap sendirian. Komite warga yang selama ini merawat Chow langsung mengurus pemakaman sang kakek dengan penuh rasa hormat. Sebelum memakamkannya, pihak komite warga bahkan sekali lagi mencoba menghubungi keluarga kandung Chow. Langkah itu mereka ambil semata-mata demi menghormati hubungan darah yang ada. Namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. Tapi kemudian sesuatu yang tidak pernah diantisipasi oleh siapapun di komite warga itu pun terjadi. Beberapa hari setelah Chow Fak Kwan dimakamkan, seorang pria datang ke kantor komite warga. Pria itu bernama Ping. Ia mengklaim dirinya sebagai anak kandung dari Chow, satu-satunya anak biologis yang pernah lahir dari pernikahan Chow yang datang untuk mengambil warisan sang ayah. Kedatangan Ping itu membuat semua anggota komite warga terdiam sejenak. Mereka seakan tak percaya karena selama bertahun-tahun merawat Chow, tak sekalipun nama Ping muncul. Jika memang Ping anak kandung Chow, mengapa ia tidak menelpon, tidak berkunjung, bahkan di hari-hari ketika kondisi kesehatan Chow merosot tajam? Parahnya lagi, Ping tiba-tiba datang dengan membawa tuntutan. Tentu komite warga harus bersikap hati-hati. Mereka tidak mau langsung menolak atau menerima klaim dari Ping tersebut sebelum ada bukti konkret kalau ia memang anak kandung Chow. Jika Ping bisa membuktikan dengan tes DNA atau dengan dokumen resmi yang sah, barulah komite warga mau berbicara lebih lanjut. Secara mengejutkan, Ping langsung menyetujui syarat yang diajukan oleh pihak komite warga. Ping mengeluarkan dokumen akta kelahiran yang menunjukkan nama ayah kandungnya adalah Chow Fak Kwan. Komite warga tidak langsung percaya begitu saja pada dokumen yang dibawa oleh Ping.
Demi melindungi amanah Chow, mereka bersikap sangat ketat dan menuntut bukti yang paling akurat, yaitu tes DNA. Ping pun menyetujui tantangan itu, dan ketika hasilnya keluar, semua orang di sana terkejut karena hasil tes DNA itu menyatakan bahwa Ping memang benar-benar anak biologis dari Chow. Kini Ping benar-benar berada di atas angin. Dalam pandangannya, status sebagai anak kandung yang sah secara biologis sudah lebih dari cukup untuk mengklaim seluruh warisan milik Chow. Perjanjian yang ditandatangani komite warga bersama sang ayah, menurutnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menggeser hak darah seorang anak kandung. Ia bahkan mempertanyakan keabsahan dokumen itu dengan menuduh bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan cara memanfaatkan seorang kakek tua yang tidak sepenuhnya memahami apa yang ia tandatangani. Dengan angkuh, Ping mengatakan kalau sangat wajar jika harta seorang ayah diberikan kepada anak kandungnya. Pernyataan tersebut membuat ketegangan antara kedua belah pihak memuncak. Situasi yang semakin tidak terkendali itu akhirnya membuat pihak kepolisian setempat turun tangan untuk meredam keadaan yang memanas. Setelah tiba di lokasi dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, polisi menyatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk memutuskan sengketa warisan tersebut. Petugas kepolisian kemudian menyarankan agar masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Menyadari bahwa polisi tidak bisa memaksakan kehendaknya, Ping akhirnya mengambil langkah hukum. Ia memutuskan untuk membawa kasus ini dan menggugat komite warga Kemeja Hijau. Gugatan resmi pun dilayangkan dan hari persidangan yang dinantikan akhirnya tiba. Ruang sidang hari itu tidak hanya dipenuhi oleh tumpukan berkas hukum, tetapi juga menjadi panggung pertarungan antara dua prinsip yang saling bertolak belakang. Di satu sisi ada Ping yang berdiri kokoh dengan klaim biologisnya sebagai anak kandung. Sementara di sisi lain ada komite warga yang bertahan dengan klaim moral dan kontrak hukum mereka. Di hadapan hakim, Ping menyampaikan argumennya dengan penuh keyakinan. Ia mengakui bahwa ia tidak pernah terlibat dalam kehidupan Chow. Ia pun juga menyatakan bahwa selama puluhan tahun tidak ada kontak, tidak ada kunjungan, tidak ada komunikasi dalam bentuk apapun. Tapi menurutnya itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Orang tuanya bercerai ketika ia masih kecil. Ia tumbuh bersama ibunya dan situasi itu bukan pilihan yang ia buat secara sadar sebagai seorang anak. Argumen itu mungkin terdengar masuk akal jika kita membaca kisahnya dari sudut pandang seorang bocah yang tidak punya suara dalam keputusan orang dewasa. Tapi Ping yang berdiri di ruang sidang itu bukan seorang bocah. Ia sudah cukup dewasa, sudah cukup lama hidup sebagai orang yang mandiri dan bisa mengambil keputusan sendiri. Dan salah satu keputusan Ping adalah tidak pernah mencari tahu kemana perginya sang ayah kandung. Di sisi lain, komite warga tidak hanya membawa dokumen perjanjian ke persidangan. Mereka membawa bukti nyata dari apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Mulai dari catatan kunjungan, dokumentasi perawatan, rekam jejak setiap bentuk bantuan yang pernah mereka berikan kepada Chow. Mereka menunjukkan bahwa perjanjian itu bukan manipulasi dan bukan paksaan. Itu adalah kesepakatan yang lahir dari kebutuhan nyata Chow yang diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya paling bertanggung jawab atas hidupnya. Dan yang paling tidak bisa dibantah dari semua argumen itu adalah satu fakta sederhana bahwa ketika Chow membutuhkan seseorang, ketika ia tua, ketika kesehatannya memburuk, ketika ia tidak lagi bisa mengurus dirinya sendiri, Ping tidak ada di sana. Sementara komite warga ada setiap hari selama bertahun-tahun. Hakim mendengarkan semua itu. Setelah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada, hakim akhirnya menolak gugatan Ping.
seluruh harta warisan Chow tetap akan dikelola oleh komite warga dan didonasikan atas nama Chow sesuai dengan isi perjanjian yang sudah ditandatangani secara sah. Ping kalah telak di mata hukum. Hukum membaca konteks dan konteksnya sangat jelas kalau Ping selama ini sama sekali tidak berusaha untuk mencari Chow hingga sang ayah meninggal dunia. Bagaimana menurut kalian dengan kasus sengketa ini? Silakan share di dalam kolom komentar dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Bye.